got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan mempresentasikan mengenai biaya dalam perspektif ekonomi. Jadi judul yang kami ambil dari makalah yaitu analisis biaya dan dampak perekonomian terhadap desa Cijayanti yang kekeringan air. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Muhammad Rafif Ar-Rasyid, lalu ada saya sendiri Ika Ardianti Estining Tias, setelah itu ada Raihan Azahir Wifaki. Saya akan menjelaskan mengenai abstrak dari presentasi yang kami akan paparkan. Jadi letak geografis Indonesia di antara 2 benua, 2 samudra, dan dekat garis khatulistiwa membuatnya rentan terhadap banjir dan kekeringan. Kekeringan diartikan sebagai kekurangan air yang mempengaruhi kehidupan, pertanian, dan ekonomi terutama di pedesaan seperti Desa Cijayanti, Kabupaten Bogor yang mayoritas penduduknya adalah petani. Latar belakang bencana kekeringan dapat juga disebabkan oleh curah hujan yang jauh di bawah normal pada area yang airnya telah dimanfaatkan secara maksimal atau pada musim kemarau panjang, seperti halnya pada di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kekeringan di Cijayanti menjadi bencana alam dikarenakan menyebabkan masyarakat desa tersebut kehilangan sumber pendapatan akibat gangguan pada pertanian dan ekosistem yang ditimbulkan. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang akan saya paparkan pada presentasi kali ini, yang pertama itu bagaimana dampak kekeringan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Cijayanti. Lalu yang kedua, apa saja faktor yang memperparah kekeringan di Desa Cijayanti terkait perubahan iklim dan kondisi geografis. Lalu yang ketiga, apa langkah-langkah untuk mengatasi kekurangan air dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Lalu ada tujuan penelitian dari kami presentasikan, yaitu pertama menganalisis dampak kekeringan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Cijayanti, khususnya dalam hal penurunan pendapatan, kesehatan, dan ketahanan pada pangan. Lalu yang kedua mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kekeringan di Desa Cijayanti. Lalu yang ketiga meneliti dampak kekeringan terhadap sektor pertanian di Desa Cijayanti, termasuk perubahan pola tanam, produktivitas pertanian, dan resiko gagal panen. Lalu ada manfaat dan batasan penelitian. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai manfaat penelitian ini, yaitu ada manfaat akademis, lalu ada manfaat praktis. Manfaat akademis menjadi referensi untuk penelitian tentang perubahan iklim, kekeringan, dan dampaknya terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta memperkaya wawasan tentang pengaruh ENSO terhadap cuaca dan sumber daya air di Indonesia. Lalu ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini memberikan panduan pada pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan air yang efisien di daerah rentan kekeringan seperti di Desa Cijayanti ini. Lalu ada batasan penelitian. Lokasi penelitian ini berfokus pada kondisi kekeringan di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Analisis dampak dan upaya penanggulangan kekeringan hanya berlaku di desa ini dan tidak mencangkup wilayah lain di luar Desa Cijayanti. Dan saya akan menjelaskan mengenai konsep teori. Pertama, biaya dalam ekonomi mencakup pengorbanan sumber daya, baik finansial, waktu, tenaga, maupun peluang yang hilang untuk mencapai hasil atau manfaat tertentu. Lalu yang kedua itu analisis biaya dan dampak ekonomi digunakan untuk mengevaluasi biaya serta dampak sosial ekonomi dari kekeringan air di Desa Cijayanti. Lalu yang terakhir, tujuan dari analisis biaya dan dampak perekonomian di Desa Cijayanti adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana kekeringan air mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di Desa Cijayanti tersebut.
Lalu ada output, itu ada 4 bagiannya. Yang pertama, migrasi tenaga kerja. Lalu yang kedua, peningkatan biaya hidup. Yang ketiga, penurunan produktivitas pertanian. Lalu yang keempat, penurunan investasi. Lalu masuk kepada tahap pembahasan. Kali ini saya akan memaparkan apa saja yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada identifikasi biaya, lalu analisis biaya peluang, pengurangan produktivitas kerja, estimasi biaya eksternal, lalu ada evaluasi dampak sosial, dampak sektor pertanian, dan penurunan hasil pertanian dan pendapatan, lalu yang terakhir ada dampak pada usaha kecil. Identifikasi biaya langsung. Kekeringan di Desa Cijayanti menimbulkan berbagai biaya langsung yang berdampak pada kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Yang pertama ada di biaya kesehatan. Itu tergolong ada perawatan penyakit, kunjungan fasilitas kesehatan, dan vaksinasi. Lalu yang kedua ada biaya pertanian. Itu ada 2 golongan, lalu penjelasannya itu kehilangan hasil panen dan irigasi. Dan terakhir ada biaya pendidikan, mencangkup kesehatan anak dan ketidakhadiran siswa. Analisis biaya peluang. Analisis biaya peluang dalam konteks kekeringan di Desa Cijayanti merupakan pendekatan penting untuk memahami pengorbanan apa saja yang dihadapi masyarakat akibat keterbatasan sumber daya air. Lalu biaya peluang merujuk pada nilai dari pilihan terbaik yang harus ditinggalkan ketika sesuatu keputusan diambil, dan dalam kasus ini hal itu berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan oleh kekeringan terhadap kehidupan sehari-hari dan kegiatan ekonomi masyarakat. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Rafif. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif Rashid dari NIM 124080310501114. Nah, saya kan di sini akan melanjutkan penjelasan dari biaya dalam perspektif ekonomi yang diambil. Judulnya kita ambil tentang kekeringan di Desa Cijayanti. Lanjut materinya tentang pengurangan produktivitas kerja. Nah, pengurangan produktivitas kerja ini dapat akibat dari kekeringan di Desa Cijayanti menjadi salah satu dampak yang signifikan yang perlu diperhatikan dalam konteks ekonomi lokal. Kekurangan air tidak hanya mempengaruhi sektor pertanian, tetapi juga ternyata berdampak pada sektor lain yang bergantung pada ketersediaan air, seperti industri kecil dan layanan masyarakat. Estimasi biaya eksternal. Untuk mengatasi dampak kekeringan di Desa Cijayanti, maka diperlukan kebijakan yang komprehensif, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Penyediaan air bersih darurat, bantuan pangan, dan subsidi bagi petani adalah langkah-langkah awal yang penting untuk membantu masyarakat bertahan. Namun untuk menghadapi kekeringan di masa depan, kebijakan jangka panjang seperti pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan diversifikasi sumber penghidupan dan penguatan sistem asuransi pertanian. Dengan adanya kebijakan yang tepat, maka Desa Cijayanti dapat membangun pertahanan yang lebih baik terhadap dampak kekeringan dan perubahan iklim. Nah, di sini ada materi tentang evaluasi dampak sosial. Nah, maka dengan terjadinya kekeringan air di Desa Cijayanti ternyata bisa juga terjadi pada dampak sosialnya. Pertama, terjadi pada kesehatan masyarakat. Kedua, bisa terjadi pada ekonominya. Yang ketiga, pendidikan. Keempat, ada kesejahteraan sosial. Nah, dampak sosial akibat kekeringan air di Desa Cijayanti ini ternyata sangat kompleks dan saling terkaitan. Meskipun kebanyakan masyarakat pada Desa Cijayanti ini dia kebanyakan pertanian, tetapi juga ternyata dengan adanya kekeringan air bisa berdampak kepada semua hal dampak sosial contohnya pada saat ini. Dan penanganan yang efektif diperlukan untuk menimbulkan dampak negatif, termasuk peningkatan akses air bersih, program kesehatan, dan edukasi. Dampak pada sektor pertanian. Nah, tadi ternyata kekeringan air ini bisa menyebabkan berbagai macam sektor. Tadi bisa terjadi pada desa sosial, sekarang pada dampak pada sektor pertanian. Apa itu? Pertama, dampak terhadap produktivitas pertanian. Kekurangan air langsung menyebabkan penurunan hasil panen, sehingga petani mendapatkan hasil yang jauh di bawah potensi maksimum tanaman. Dampak ekonominya, petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk irigasi atau pemupukan
yang dapat mengurus keuntungan meskipun harga komoditas meningkat. Nah, dampak sosialnya apa nih? Persaingan untuk sumber air yang terbatas dapat menimbulkan ketegangan antara petani yang bisa berujung pada konflik. Penurunan hasil pertanian dan pendapatan. Dengan adanya kekeringan air di desa Cijayanti, yang dimana kebanyakan masyarakatnya itu ternyata bertani, maka penurunan hasil pertanian dan pendapatan ini akan berdampak besar pada masyarakatnya gitu. Pertama, bisa juga terjadi penurunan produktivitas lahan, pengurangan luas lahan yang dapat diolah, penurunan siklus tanam, harga jual produk pertanian, pengeluaran tetap petani dan pengeluaran tenaga kerja, dan dampak pada usaha kecil. Nah, dengan masyarakat desa Cijayanti ini kan kebanyakan masyarakatnya kebanyakan pada bertani nih. Maka dampaknya pada usaha kecil gimana? Penurunan produksi dan pendapatan. Usaha kecil terutama yang bergerak di sektor pertanian dan pengolahan makanan ini mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan baku yang berkualitas. Hal ini mengakibatkan penurunan volume produksi. Bisa juga kenaikan biaya operasional. Usaha yang memerlukan air seperti restoran dan industri harus mencari sumber air alternatif yang lebih mahal, meningkatkan biaya operasional. Dampak terhadap pasar dan konsumsi. Masyarakat yang terpengaruh oleh kekeringan mungkin mengurangi pengeluaran untuk produk non prioritas, mempengaruhi pendapatan usaha kecil, dan perubahan pola usaha. Pemilik usaha harus beradaptasi dengan mencari produk alternatif atau cara produksi yang lebih efisien dalam penggunaan air. Metode penelitian yang kami gunakan, pertama, pendekatan penelitian. Penelitian kami ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak kekeringan air di desa Cijayanti terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat melalui analisis data numerik. Pesan penelitian kami, penelitian ini menggunakan desain survei deskriptif dengan kuesioner untuk mengukur dampak kekeringan pada biaya langsung, biaya peluang, biaya tidak langsung, serta dampak sosial ekonomi di desa Cijayanti. Populasi dan sampelnya. Populasi penelitian ini adalah warga desa Cijayanti yang berdampak kekeringan, khususnya di sektor pertanian dan rumah tangga. Sampel terdiri dari 150 kepala keluarga yang dipilih dengan proporsi sampling berdasarkan keterlibatan di sektor pertanian atau rumah tangga dan dampak sosial ekonomi akibat kekeringan. Jadi kesimpulan dan saran dari materi kali ini tentang kekeringan air di desa Cijayanti adalah, pertama, analisis biaya dan dampak kekeringan air terhadap desa Cijayanti menunjukkan bahwa kekeringan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian desa dengan berbagai konsekuensi, baik langsung maupun tidak langsung. Kekeringan menyebabkan penurunan produktivitas pertanian yang merupakan tulang punggung ekonomi desa. Tanpa pasokan air yang memadai, hasil panen menurun drastis yang berdampak pada pendapatan petani dan stabilitas pangan di desa. Berdasarkan analisis dampak kekeringan di desa Cijayanti, ada beberapa saran untuk memperkuat pertahanan desa terhadap ancaman kekeringan di masa mendatang. Pertama, pemerintah desa dan pemangku kepentingan perlu mempertimbangkan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian. Jadi, pemerintah desa ini memikirkan cara bagaimana agar pekerjaan ini tidak berpaku pada sektor pertanian saja, harus dikembangkan, tidak berkutat pada sektor pertanian saja. Dikarenakan jika terjadi kekeringan air, maka masyarakat akan menderita gitu. Jadi akan ada banyak masalah-masalah yang terjadi. Jadi jika ada sektor pekerjaan lain, maka bisa mengurangi lah. Nah, mengurangi penderitaan mereka. Nah, ini dapat mencakup pengembangan usaha kecil, kerajinan, atau sektor jasa yang tidak bergantung pada sumber daya air yang melimpah. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.